Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IM sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani. Amin. Baik, sahabat IM sekalian, silakan disediakan alat tulisnya. Usahakan mencari tempat yang nyaman supaya lebih konsentrasi. Kali ini kita akan membahas materi statistika. Jadi sering sekali kita lihat di televisi misalkan ada statistik, data statistik, tapi kali ini kita membahas statistika. Jadi apa sih perbedaan statistik dan statistika? Kita harus tahu juga. Jadi kalau dia statistika itu ilmu yang mempelajari cara-cara atau aturan-aturan ya dalam pengumpulan maupun penyajian maupun pengolahan bahkan pengambilan suatu kesimpulan. Jadi ilmu statistika. Sedangkan statistik itu hasilnya dari pengolahan tadi ditampilkan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, tabel distribusi frekuensi dan sebagainya. Nah, itu semua data statistik. Jadi mudah-mudahan bisa memahami apa itu statistika dan statistik. Oke, lanjutkan. Setelah pengertian dari statistika tadi, kemudian ada namanya di statistika itu penyajian data. Jadi data itu disajikan dalam bentuk apa saja. Penyajiannya itu bisa dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Nah, nilai ada banyak siswa ini disebut frekuensi. Banyak siswa itu bisa dikatakan frekuensi F. Ini disebut tabel frekuensi. Ada yang menyajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang berarti nanti menggunakan kartesius yang begini. Nah, ini berapa nih? Nah, ini contoh dari diagram batang. Ada dengan menggunakan diagram garis. Bedanya sedikit aja dengan diagram batang. Kalau diagram garis itu titik-titiknya yang kita gunakan. Kemudian dengan menggunakan diagram lingkaran. Berapa derajat? Berapa persen? Sering sekali kita lihat di televisi, terutama dalam bentuk survei gitu kan. Seringkali dalam bentuk kalau nggak diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Oke ya, bisa dipahami. Kita hapus dulu. Selanjutnya, setelah tadi pengertian, ada penyajian data. Penyajian data tadi ada tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ya, ada 4 ya, ingat tuh. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Nah, ini yang akan kita baca. Ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau dalam kurung rata-rata. Jadi arti dari min itu rata-rata ya. Kalau untuk SMP biasanya itu data tunggal atau data berfrekuensi. Dia tidak menggunakan interval, biasanya masih belum menggunakan. Nanti ketika di SMA baru kita akan menggunakan interval. Oke, min atau rata-rata itu rumusnya adalah, disimbolkan dulu. Min itu disimbolkan dengan huruf X bar. Ada topinya di atas. Dibaca X bar. Atau artinya rata-rata. Itu sama dengan jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Ini rumus dari min atau rata-rata. Kemudian ada lagi yang kedua,
modus atau MO disingkat. Ini kalau anak muda milenial sekarang nih, kalau ada yang mengganggu lawan jenisnya biasa dikatakan modus ya. Di matematika juga ada namanya modus. Modus itu apa? Modus itu data yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Data yang paling banyak muncul atau keluar. Ini disebut dengan modus. Kemudian yang ketiga, median, disingkat dengan ME. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi nilai tengah, median itu nilai tengah data yang telah diurutkan. Oke. Nilai tengah data yang telah diurutkan. Contoh, ada sebuah datanya itu ya 3, 2, 5, kemudian 4, kemudian 6. Oke. 6, kemudian 5 lagi, kemudian setelah 5 1, 2, 3 ini aja. Oke, ditanya min, kemudian modus, median. Oke. Caranya yang pertama min itu jumlah data, jadi kita jumlahkan semua data, kita urutkan saja sekalian. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 1, 2, 3. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ada 6. Maka min atau X bar, jadi rata-rata ya, 5 tambah 5 tambah 9 tambah 4 9 tambah 5 14 tambah 5 29 tambah 6 35 per 6 ya. 10 tambah 15 tambah 10 sorry 25 ternyata, kali 5 sorry 25 dibagi 6, jadi rata-ratanya 25 bagi 6 4, 2, 4 1,10 1, 6, 4 40 itu 6 kali 6 36 4 lagi, berarti 4,16. Oke, nah seterusnya ini rata-ratanya. Modus, kalau ditanya modus yang paling banyak muncul, angka 2 ada 1, angka 3 ada sekali, 4 sekali, 5 2 kali, berarti modusnya 5. Karena angka 5 keluar dari sebanyak 2 kali. Bagaimana kalau ada 4 juga 2 kali? Berarti modusnya ada 2, 4 dan 5. Sekarang sudah. Sekarang kita cari median atau ME. Datanya kita urutkan terlebih dahulu tadi 2, 3, 4, 5, 6. Median itu data di tengah. Datanya ada genap. Ke sini 3, dari kanan 3. Nah, jadi harus di tengah-tengah. Kalau ganjil enak. Misalkan datanya 7, berarti data keempat. Ini masalahnya genap. Kalau genap, tengah-tengahnya ini berarti data ke-3 dan ke-4 kita jumlahkan. Berarti ME
4 ditambah 5 dibagi 2, berarti 9 dibagi 2 adalah 4,5. Jadi medianya adalah 4,5. Tapi kalau datanya ganjil, pas tengah-tengah. Nah, misalkan datanya ada data sudah diurutkan ya, 3, 3, 5, 6, 7, ada 3, 3, 5, 6, 7. Maka medianya ini di 2, ini di tengah-tengahnya adalah 5. Data 5 itu tengah-tengahnya adalah 3. Data ketiga, yaitu medianya. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada satu lagi yang belum disampaikan, yaitu rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan sini, rumus rata-rata gabungan disebutkan dengan S bar gabungan. Itu rata-rata data pertama dikali banyaknya data pertama ditambah rata-rata data kedua dikali banyaknya data kedua, baru dibagi rata-rata pertama data pertama ditambah data kedua. Ini disebut rata-rata gabungan. Nanti insya Allah akan kita bahas itu. Next, perhatikan data berikut. Median data di atas adalah median. Median berarti harus kita kumpulkan dari yang paling rendah dulu. Ada 4. Kita coret dulu. Oke. Kemudian 5 ada berapa? 1, 2, 3. 5 ada 3. 5. Kemudian 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 6 nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7. 1, 2, 3. 7 ada 3. 7. Kemudian 8 ada berapa? 8 ada 2. 8. Kemudian 9 ada 2. 9. Dan terakhir 10. Kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 berarti datanya genap. Berarti kalau genap tengah-tengah 16 berarti median. Kalau 16 berarti data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Tengah-tengahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 itu datanya 6 dan 9, 7. 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jawaban B. Hasil ulangan matematika sekelompok siswa seperti berikut. Banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Kita cari terlebih dahulu rata-rata. Bagaimana caranya? Kita cari rata-rata sementara. Kita ambil rata-rata sementaranya itu 80. Sebenarnya kita bisa mencarinya begini. 60 dikali 3, 70 kali 6, 75 kali 7, 80 kali 8, 90 kali 4, 100 kali 2, semua dijumlahkan. Kemudian dibagi banyaknya frekuensi. Frekuensi ada berapa nih? 3 tambah 6, 9, tambah 7, 16, tambah 8, 24, tambah 4, 28, 30. Frekuensinya ada 30. F-nya ada 30. Berarti, tapi ada cara lain yang menurut saya itu lebih mudah. Caranya adalah ambil rata-rata sementaranya 80. Berarti rata-rata kita pakai rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya 80 ditambah yang lain kita kurangkan. Ini 60 dikurang 80. Patokannya di sini ya. 80. 60 kurang 80 min 20. 70 kurang 80 min 10. 75 ini min 5. Ini 10. 90 kurang 80 10. 100 kurang 80 20. Baru di sini kita kali. Min 20 kali 3 itu min 60. Ditambah min 10 dikali 6 min 60. Ditambah min 5 kali 7 min 35.
ditambah 10 kali 4 40 ditambah 20 kali 2 40, baru kita bagi dengan 30, maka rata-ratanya adalah 80 ditambah, kita cari terlebih dahulu, 60 ditambah 40 masih tersisa 20, 40 ditambah min 60 masih tersisa min 20, berarti sisanya adalah min 20 tambah min 20 min 40 ditambah 35 min 75, ini tadi 75 dibagi 30. X bar 80 ditambah 75 dibagi 30, kita sama-sama bagi 3, 75 bagi 3 itu 25, 30 bagi 3 itu 10, berarti masih tersisa min 25 per 10, min 25 per 10, sehingga menjadi X bar sama dengan 20 ditambah min 2,5, X bar sama dengan 78 berarti 76,5, berarti yang lebih dari rata-ratanya adalah 76,5, berarti ini tidak masuk, nilai yang 7 tidak masuk, 75 tidak masuk karena rata-rata 76, berarti yang masuk 80, 90, 100. Ada berapa orang? 8 tambah 4 12 tambah 2 14, berarti ada 14 orang. Ada 25 orang murid perempuan dalam sebuah kelas. 25. Tinggi rata-rata mereka adalah 135. Berarti caranya itu 25 murid, berarti rata-rata itu murid pertama tambah murid kedua, murid kedua ditambah sampai ditambah 25, baru kita bagi dengan banyaknya 25. Ya. Bagaimana cara menghitung rata-rata tersebut? A. Jika ada seorang murid perempuan dengan tinggi 135, satu orang 100, maka pasti ada seorang murid perempuan dengan tinggi 128. Ya, belum tentu. B. Jika 23 orang dari murid perempuan tersebut tingginya masing-masing 130, 23 100 masing-masing 130. Berarti rata-ratanya yang dua itu 23 orang tinggi 130, kita kali 130 ditambah, dan satu orang tingginya 133, maka satu orang lagi tingginya 127, kita bagi dengan banyaknya ada 25. Kita bisa kalikan 130 dengan 23, ini hasilnya adalah 2990 ditambah 260. Coba kalau kita tambah dengan 260 dibagi 25, hasilnya adalah 3250 dibagi 25. Kemudian kalau dibagi 25 hasilnya adalah 130, pas 130. Berarti yang benar adalah B. Bila syarat mengikuti pengayaan adalah yang memiliki nilai lebih dari rata-rata, maka banyak peserta didik yang boleh mengikuti. Oke, ini datanya seperti yang tadi 3, 6, 7, 8, 4, 60, 70, seperti yang nomor ini ya, nomor pertama tadi. Nah ini 3, 6, 7, 8, 4, 10. Rata-ratanya saja 76,5 yang menjadi pengayaan. Ada 14, harusnya ada 14, soalnya ada data nilai matematika pada sekelompok pelajar adalah median. Data tersebut adalah median, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Median ME. Nilai yang paling rendah adalah, kita lihat yang paling rendah adalah 45, kemudian disusul 55, ada 2, 55, kita coret 5, ada lagi, oke tidak ada, 55. Kemudian 60, apakah ada nilai 60? Oke, 60 ada 1,
60 ada 1. Kemudian 65 ada 1 lagi. 65 ada 1. Habis 65 70 ada berapa? 1 2. 70 ada 2. 1 2. Kemudian 75 ada berapa? 75 ada 1. 75 ada 1. Kemudian 80. Nilai 80 tidak ada. 85 ada 1 2 3 4 ada 4. 1 2 3 4. Di atas 85 adalah 90. 90 ada 1 2. Tidak ada 2. 90 90. 95 kita cek. 95 ada 1. 100 ada 1. Data keseluruhan adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti mediannya median karena ada 16, pertengahannya adalah data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Karena data genap. Data ke-8 1 2 3 4 5 6 7 8 75 ditambah 85 bagi 2. 160 dibagi 2 sama dengan 80. Ini mediannya adalah 80. Bila syarat diterima adalah yang memperoleh skor di atas rata-rata, maka banyak peserta yang tidak diterima. Jadi kita ambil rata-rata sementaranya. Contohnya rata-rata sementara adalah kita pakai yang 65. Rata-rata sementara 65 ditambah kita kurangkan 45 dikurang 65 itu 15. Sorry. 20. 20 kemudian min 15 kemudian min 10 kemudian min 5. Di sini 5 85 kurang 65 itu 20. 90 kurang 65 itu 25. Min 20 kali 2 min 40 tambah min 15 kali 4 min 60 tambah min 10 kali 4 min 40 ditambah min 5 kali 6 min 30 ditambah 5 kali 5 25 ditambah 20 kali 2 40 ditambah 25 kali 1 25. Kita hitung frekuensinya. 6 ditambah 4 10 16 22 27 29 30. Frekuensinya 30. Maka rata-rata 65 ditambah teori min 40 kita coret dengan 40. Kemudian min 30 kita coret dengan 25 masih tersisa negatif 5. Kemudian kita coret masih tersisa 20. Kita coret masih tersisa negatif 20. Berarti tersisa negatif 80 dibagi 30. Maka rata-ratanya adalah 65 tambah negatif 8/3. X bar sama dengan 65 ditambah negatif 8 bagi 3
sama dengan negatif 2,6, negatif 2,67. Kalau kita kurangi dengan ini berarti rata-ratanya adalah X barnya 62,3. 62,3. Sekarang yang ditanya adalah banyaknya peserta yang tidak diterima, berarti yang di bawah 62,3 nih 60, 55, 50 kali ada berapa? Ini ada 10 tambah 16, berarti yang tidak diterima ada 16. Nilai matematika sekelompok siswa tercatat sebagai berikut. Median data tersebut adalah median. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil 3 ada 1, kemudian 4 ada berapa? 1, 2, 5 ada berapa? 5, 1, 2, 1, 2, kemudian 6 ada 1, 2, 7 ada berapa? 1, 2, 8 ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 ada 1, 2, 1, 2. Oke, berarti datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 berarti mediannya karena datanya genap 14 itu tengah-tengahnya ada 7, berarti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Data ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-6, data ke-8 nya 6 tambah 7 per 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. Jawabannya adalah next. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Banyaknya siswa yang ikut remedial. Oke. Ini tadi rata-ratanya adalah ini sudah rata. Tadi ada 62, 24. Kita cek ya. Sepertinya soalnya sama. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 90, 2, 4, 4, 6. Kita cek dulu ya sebentar. 45, 50, 55, 60 ya. 2, 4, 4, 6, 65, 21. 65 ya. Rata-ratanya adalah berapa tadi? Rata-ratanya 62,3. Berarti yang ikut remedial ini di bawah 62,3 tuh ada 16. Nah, harus ikut remedial. Next, data tinggi badan sekelompok anak ada sebagai berikut. Median dari data tersebut. Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Data paling kecil kita dahulukan, yaitu paling kecil adalah 166. Setelah 166 disusul 166. Ternyata ada 165. Kemudian 165 ya. Disusul 166. 166 baru 168. 168 ada 1, 2, ada 2, 168, 168. Kemudian setelah 168 masuk 170. 1, 170 ada 1. 171, 1, 2. Ada 2.
172 ada 1 ada 1 172. Kemudian 173 173 1 2 ada 2 173 173. Oke. Kemudian 100 setelah 173 175 ini ada 1 175. Kemudian ada 178 178. Kemudian yang terakhir adalah tinggal tersisa 180. Jadi datanya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau 13 ganjil berarti data ke 7. 1 1 2 3 4 5 6 dari kiri 1 2 3 4 5 6, tengah-tengahnya adalah mediannya 171. Jawabannya A. Modus dari data. Oke. 8 ada berapa kali? 1 2 kali muncul. 7 1 2 3 kali. Setelah 7 ya 9 ada berapa kali? 1 cuman 1 kali. 6 1 2 ada 2 kali. 5 1 2 3 4 ada 4 kali. Sudah, berarti modus ini adalah 5 karena paling banyak muncul. Next. Oke, alhamdulillah kali ini kita telah menyelesaikan soal-soal dan teori pada materi statistika bagian pertama. Silahkan dinantikan bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal